Carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Silahkan kamu ibadah cari akhirat, tapi dunia jangan gak keurusan. Apalagi kalau kamu punya suami, punya anak-anak. Apalagi kalau kamu masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara. Ada hak-hak mereka dalam diri kita yang harus kita penuhi. Carilah duniamu yang tidak membahayakan akhiratmu, carilah akhiratmu yang tidak membahayakan duniamu. Kalau kamu harus bekerja, silahkan, tapi jangan membahayakan urusan akhiratmu. Kerja kok sampai harus buka-buka aurat, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai sholatnya dikumpul-kumpulin, dijamak-jamak tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu membahayakan akhiratmu. Kerja tapi sampai enggak sempet baca zikir, enggak sempet baca Quran. Kerja sampai enggak pernah bangun malam, enggak pernah sholat duha. Kerja yang demikian membahayakan buat akhiratmu. Karenanya bekerja dan beribadah, keduanya harus sama-sama seimbang. Keduanya harus seperti dua sayap bagi seekor burung. Jangan timpang di satu sisinya, kamu akan terjatuh. Maka untukmu yang harus bekerja, silahkan bekerja. Akan tetapi sekali lagi ku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan agama dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Islam dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam pekerjaanmu, sebab meskipun kamu bekerja, kamu adalah hamba Allah. Hanya kepadanya kamu kembali, dan hanya dialah satu hakikatnya, sang pemberi rezeki. Silahkan bekerja, tapi kamu jangan pernah lupa, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang mukminah, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sibukmu memikirkan kemapanan hidup di dunia membuatmu lupa tentang memikirkan kemapanan hidup akhirat. Sekali lagi, jangan sampai sibukmu memikirkan rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu makan di dunia membuatmu terhalang dengan kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kamu kejar dari sejak kamu masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai sibuk mencari bahagia dunia membuatmu lupa dengan kebahagiaan panjang di akhirat nanti. Silahkan bekerja, tapi kamu harus tahu esok atau lusa kamu akan mati.
Wa khairuz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadah, kerjakan kewajiban Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Jangan sampai sibukmu nyari hidup yang enak bikin kamu lupa untuk mencari akhirat yang enak. Bekerja sama dengan ibadah. Dengarkan saya ingin mengajarkan padamu agar setiap lelahmu dalam bekerja bernilai pahala di sisinya. Saya akan sampaikan kepadamu cara, tips, trik bagaimana agar setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Maka saudariku, untukmu yang bekerja, jangan sampai apa yang kamu lakukan di banyak tahun umur dalam hidupmu di dunia ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebab kamu tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Sebab kamu tidak punya umur cadangan. Umurmu yang sekarang kamu jalani, kehidupanmu yang sekarang kamu jalani, inilah yang nanti akan dihisab jam demi jamnya, bahkan menit per menitnya, bahkan detik per detiknya. Pastikan tak ada yang sia-sia. Pastikan tak ada yang sia-sia. Benahilah niatmu. Benerin niatmu teman-teman, benerin niatmu. Kamu bangun pagi bersegera untuk bekerja. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik sepeda motor, ada yang mungkin naik mobil. Kamu sibuk, berapa jam dari waktumu yang kamu gunakan untuk bekerja? Dan alangkah sedihnya jika saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kamu ternyata tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepadanya. Karena begitu panjang waktumu untuk bekerja yang tidak bernilai ibadah. Jika tujuanmu melulu uang, jika tujuanmu melulu keuntungan duniawi, jika tujuanmu adalah jabatan, nama baik, citra, jika tujuanmu hanya semacam itu, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk termasuk di antara kelompok orang yang apabila datang ajal menjemputnya, ia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak.
waktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan kerjakan ibadah yang sempat aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan enggak ada. Itu hanyalah ucapan kosong belaka. Tidak akan pernah aku ijabah. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang tak pernah aku kabulkan. Waktu hidupmu di dunia telah habis. Kamu gunakan untuk sekedar mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Kamu lupa bahwasanya kepada akulah kamu seharusnya kembali. Kamu lupa hidupmu dariku. Dan hanya kepada aku tempatmu kembali. Wa min waraihim barzakh. Sekarang silahkan menjalani kehidupanmu di alam barzakh ila yaum yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Niatnya buat apa, Ustazah? 1, niat nyari rezeki yang halal. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, rezeki paling halal adalah dari apa yang diperbuat oleh tanganmu. Hasil kerjamu, upah dari pekerjaanmu, bayaran atas apa yang telah kamu lakukan dengan tanganmu. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Niatmu mencari rizki yang halal. Wabtaghu 'indallahir rizqa. Kata Allah dalam Al-Quran, carilah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatmu yang kedua, kamu bekerja untuk dapat menghidupi, memberi penghidupan untuk dirimu dan juga orang-orang yang kamu tanggung. Menafkahi dirimu dengan rizki yang halal membuatmu terhormat, teman-teman. Sebab Islam tidak pernah merestui pengemis. Islam tidak pernah menyukai orang yang minta-minta. Itu adalah sehina-hina apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang. Sampai Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang naik kuda, kuda itu binatang paling mewah. Kalau ibarat sekarang kalau ada orang naik Mercy, kemudian turun dari Mercy-nya dan minta kepadamu, kasih. Ada orang turun dari kudanya, kemudian dia meminta kepadamu, kasih. Kenapa gitu Rasul? Sebab ia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Jangan hinakan lagi dia dengan tidak diberi. Nabi satu waktu melihat seseorang minta-minta di masjid. Panggil Nabi Muhammad, Ta'al, Ta'al. Kamu punya apa di rumah? Gak punya papa saya Rasul, beneran saya gak punya papa. Makanya saya minta-minta Rasul, karena saya gak punya papa di rumah Rasul. Dan jujur, dia jujur. Tapi Nabi kembali mengulang, ya coba diingat-ingat, kamu punya apa di rumah? Maksudnya dia nggak punya uang, maksudnya dia nggak punya barang-barang mewah.
Tapi Nabi ingin membuat dia ingat barang apa yang lebih dari kebutuhan dia gitu. Terus dia bilang, saya Rasul punya madhar, tempat wudhu. Dan saya juga Rasul punya piring tempat makan lebih. Misalnya kayak dia mestinya cukup dengan satu, tapi ini punya dua gitu. Atau dia perlunya dua, punya tiga gitu. Kata Nabi Muhammad, bi'huma, jual keduanya, jual. Dia pun jual dua barang tersebut, mungkin kayak sekarang laku 20.000 gitu. Misal, dia bawa tuh uang 20.000 ke hadapan Nabi Muhammad. Rasul, udah saya jual tuh barang, ini uangnya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ihtatib, kamu cari kayu, kemudian kamu jual sebagai kayu bakar, atau kamu belah-belah batu, kemudian kamu jual kepada orang yang sedang mengerjakan bangunan. Jangan minta-minta kepada siapapun. Lebih baik kamu bekerja. Jika kamu tetap memutuskan meminta, ya'tilak nuktah sauda, maka kamu di akhirat nanti akan membawa satu titik hitam di wajahmu setiap kali kamu meminta. Bayangkan, tiap minta ada satu titik hitam di wajah kita di akhirat nanti. Gimana kalau kamu kerjaannya minta-minta? Karenanya niatkan kamu kerja satu, buat nyari rejeki yang halal. Yang kedua, biar kamu dapat menafkahi dirimu dan menafkahi diri orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, sehingga kalian semua tidak menjadi orang yang minta-minta. Niatnya yang bagus.